juga Cyril Odon. Pengarahan adalah aspek interpersonal dari manajemen di mana bawahan dituntut untuk memahami dan berkontribusi secara aktif, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengarahan dengan melibatkan membimbing dan juga memimpin bawahan. Nah, ada beberapa aspek penting mengenai pengarahan. Yang pertama itu ada motivating, di mana dalam suatu organisasi, manajer mengarahkan anggotanya atau bawahannya itu tentu perlu didorong dengan motivasi juga gitu. Nah, beberapa cara dalam memotivasi anggota dalam mengarahkan itu, yang pertama ada manajer memahami motivasi setiap individu, di mana manajer itu dapat mengetahui kebutuhan, aspirasi, nilai-nilai, serta tujuan pribadi setiap individu. Yang kedua, stimulasi dan pendorong. Manajer dapat memberikan stimulasi yang sesuai untuk memotivasi individu seperti bonus atau promosi, pengakuan pencapaian, serta pengembangan karir lebih lanjut. Yang ketiga ada pemberdayaan. Manajer memberdayakan individu atau tim dengan tanggung jawab dan otoritas yang sesuai dengan kemampuan serta minat anggotanya. Yang keempat ada komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang jelas, terbuka dalam memperjelas suatu tujuan serta memberikan umpan balik terhadap setiap progres individu ataupun hasil yang telah dicapai oleh individu tertentu. Dan yang terakhir adalah penyediaan dukungan dan sumber daya berupa pelatihan atau dukungan untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang mungkin timbul selama proses pengerjaan pengarahan yang diberikan. Baik, selanjutnya ada leading sebagai salah satu prinsip utama dari pengarahan. Leading sendiri dikemukakan oleh Lewis Allen. Nah, istilah leading atau memimpin berarti menggerakkan dan mengarahkan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, pekerjaan leading ini meliputi 5 macam kegiatan. Yang pertama ada mengambil keputusan. Nah, sebagai pemimpin, seringkali kita harus membuat keputusan penting yang dapat mempengaruhi seluruh tim atau organisasi. Proses ini mungkin melibatkan analisis situasi, evaluasi opsi, dan pemilihan kursus tindakan yang baik. Yang kedua ada mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan. Nah, sehingga pemimpin ini harus mempunyai skill berkomunikasi yang jelas dan efektif, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, ini termasuk untuk menjelaskan tujuan, memberikan umpan balik, dan mendengarkan masukan dari anggota tim. Yang ketiga, ada memberikan motivasi, semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak. Nah, motivasi ini dapat melibatkan pemberian insentif, pengakuan, atau peluang untuk pengembangan secara profesional untuk para anggotanya. Yang keempat, ada memilih orang-orang yang akan menjadi anggota kelompoknya, di mana orang-orang tersebut harus mau dan mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, ada memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu guiding ya atau membimbing. Yang dimana untuk yang pertama itu memberikan visi dan tujuan, yaitu mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan organisasi kepada anggota tim untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang arah yang harus diambil. Lalu yang kedua, mengarahkan tindakan, yaitu memberikan arahan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan, termasuk penugasan tugas, pengaturan prioritas, dan mengidentifikasi jalur kerja yang efektif. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, yaitu memberikan bimbingan untuk membantu anggota tim mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Untuk yang keempat yaitu menetapkan standar kinerja, yaitu mengkomunikasikan standar kinerja yang diharapkan dan memberikan umpan balik untuk membantu anggota tim mencapai standar tersebut. Lalu yang kelima ada mendorong kolaborasi, yaitu mendorong kerjasama dan kolaborasi antara anggota tim untuk memaksimalkan potensi individu dan mencapai hasil yang lebih baik secara kolektif. Yang keenam yaitu memberikan dukungan emosional,
yaitu memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anggota tim untuk menjaga semangat, kesehatan mental, dan kesejahteraan mereka selama menjalankan tugas dan menghadapi tantangan. Yang ketujuh ada memfasilitasi komunikasi, yaitu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara anggota tim, pemimpin, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang penting disampaikan dengan tepat waktu dan tanpa hambatan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja anggota tim, mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan, dan memberikan masukan serta pelatihan tambahan jika diperlukan untuk meningkatkan hasil kerja. Baik, selanjutnya adalah mengenai hubungan manusia atau human relation, yaitu sebagai salah satu prinsip utama dari pengarahan ini. Jadi teori hubungan kemanusiaan bahwa dalam kenyataan sehari-hari di instansi ataupun perusahaan tertentu merupakan hasil dari hubungan kemanusiaan. Instansi dapat diurus dengan baik dengan terdapat hubungan interpersonal yang serasi. Hubungan itu dapat berlangsung antara pimpinan dengan pimpinan yang setingkat maupun pimpinan dengan pegawai ataupun antar pegawai dengan pegawai lainnya. Tujuan dilaksanakannya human relation yaitu ialah untuk mendapatkan yang pertama adalah kepuasan psikologis para pegawai, moral yang tinggi, disiplin yang tinggi, loyalitas yang tinggi, dan motivasi yang tinggi. Selanjutnya. Lalu selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip dalam human relation pada suatu lembaga atau suatu instansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu important of individual, yaitu memperhatikan kepentingan atau perusahaan bagi setiap masing-masing individu sebagai pegawai, pekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah saling menerima atau mutual acceptance, yaitu saling pengertian menerima dan memahami antara pimpinan dan bawahan dalam melakukan tugas-tugas dan fungsinya. Yang ketiga adalah standar moral yang tinggi, yaitu memperhatikan standar moral yang tinggi pada setiap sikap dan perilaku sebagai profesional pimpinan dan pekerja. Lalu juga kepentingan bersama, yaitu demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. Lalu ada juga keterbukaan komunikasi, yaitu maksudnya adalah melakukan suatu komunikasi yang terbuka untuk menciptakan saling pengertian dan pemahaman mengenai instruksi pelaksanaan tugas efektif dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah partisipasi, yaitu melibatkan partisipasi menyampaikan pendapat, ide, dan sumbang saran bagi semua tingkatan manajemen untuk mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya mengenai motivasi. Motivasi dalam manajemen itu secara umum ditujukan pada sumber daya manusia gitu, khususnya staff non-manajemen. Meskipun ditujukan untuk bawahan atau staff non-manajemen, motivasi ini akan mempengaruhi efektivitas seluruh staff di perusahaannya. Sehingga sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mempelajari mengenai motivasi. Nah, dari pengertiannya, motivasi atau motivation ini berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan menurut Firmansyah dan Mahardika pada tahun 2018. Selanjutnya, motivasi ini biasanya diarahkan atau dimonitor untuk mencapai suatu tujuan, sehingga perlu diadakan suatu observasi gitu terhadap perilaku serta analisis motif, motivasi maupun motivasi kerja. Motif didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas dimulai dari dorongan dalam diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri menurut Krisnandi DKK pada tahun 2019. Selanjutnya, motivasi merupakan hal ataupun situasi yang membentuk suatu dorongan, sehingga dengan kata lain motivasi ini merupakan situasi yang akan menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan motifnya. Selanjutnya, motivasi kerja adalah suatu situasi yang mempengaruhi pembentukan, pengarahan, dan pemeliharaan terhadap perilaku terkait lingkungan kerja. Selanjutnya, nah, jenis-jenis motivasi yang biasanya diberikan kepada karyawan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi positif, dan yang kedua, motivasi negatif. Nah, motivasi positif adalah manajer akan memotivasi bawahannya dengan memberikan hadiah ataupun reward kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Sedangkan motivasi negatif adalah manajer akan memotivasi bawahannya dengan standar bahwa mereka akan mendapatkan hukuman. Namun dengan motivasi ini biasanya semangat bekerjanya akan meningkat dalam waktu pendek, tetapi karena takut dihukum biasanya akan berakibat kurang baik dalam waktu yang panjang.
Baik, selanjutnya ada teori motivasi. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow yang berjudul Maslow's Hierarchy of Needs. Teori ini diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya yang berjudul A Theory of Human Motivation di Psychological Review pada tahun 1943. Teori ini merupakan piramida kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dari dasarnya sebelum mereka termotivasi untuk mencapai kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini ada gambar dari Maslow's Hierarchy of Needs. Yang paling bawah ini ada physiological needs. Itu contohnya makanan, air, udara yang hangat, dan juga istirahat. Nah, hal ini merupakan komponen biologis bagi kelangsungan hidup seorang manusia. Manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu untuk mengejar tingkat kepuasan intrinsik yang lebih tinggi. Kemudian ada safety needs. Safety needs ini merupakan kebutuhan rasa aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk keamanan kerja, perlindungan dari bahaya fisik, dan terhindar dari kejadian buruk yang tidak terduga. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dari jaminan pekerjaan, tempat tinggal, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Jika seseorang tidak merasa aman dalam suatu lingkungan, mereka akan mencari keamanan sebelum mencoba memenuhi setiap tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada belongingness and love needs, yaitu keinginan untuk diterima sebagai anggota oleh keluarga atau individu lainnya dan oleh kelompok. Nah, manusia memiliki kebutuhan akan rasa memiliki dan diterima di antara kelompok sosial, tidak peduli apakah kelompok-kelompok ini besar ataupun kecil. Menjadi bagian dari suatu kelompok sangatlah penting, terlepas dari apakah itu kelompok kerja, olahraga, teman, ataupun keluarga. Nah, hal ini karena merasa nyaman dan terhubung dengan orang lain ini dapat diperoleh dari adanya penerimaan, penghargaan, dan kasih sayang. Banyak orang yang menjadi rentan terhadap kesepian, kecemasan sosial, dan depresi karena ketiadaan unsur cinta atau kepemilikan ini. Kemudian ada esteem needs. Esteem needs merupakan kebutuhan atas keberhasilan atau prestasi dan rasa hormat dari orang lain. Jadi kebutuhan akan penghargaan dari orang lain dan mungkin termasuk kebutuhan akan status, pengakuan, ketenaran, prestise, dan perhatian. Penghargaan ini juga bisa diperoleh dari kebutuhan akan penghargaan diri dan dapat mencakup kebutuhan akan kekuatan, kompetensi, penguasaan, keyakinan diri, kemandirian, dan kebebasan. Selanjutnya ada self-actualization atau aktualisasi diri. Kebutuhan untuk dapat mewujudkan potensi, menggunakan bakat dan kemampuannya secara optimal. Tingkat kebutuhan ini mengacu pada pengungkapan potensi penuh seseorang. Keinginan untuk mencapai segala hal yang bisa dilakukan seseorang untuk menjadi yang terbaik yang bisa dia jadi. Boleh di next. Nah, ini ada contoh penerapan kebutuhan Maslow pada dunia kerja. Pada bagian physiological needs, perusahaan dapat menyediakan asuransi kesehatan, fitness center, juga ruang kerja yang ergonomis. Untuk safety needs, perusahaan bisa menerapkan kebijakan anti pelecehan, juga memberikan transparansi gaji dan promosi, dan juga menciptakan lingkungan dengan keamanan psikologis. Kemudian social needs, adanya ruang laktasi bagi para ibu yang memberikan ASI-nya kepada anaknya, kemudian program mentorship, penggunaan bahasa yang baik, dan terbuka terhadap kesalahan. Boleh di next. Kemudian ada esteem needs, memanfaatkan bakat-bakat unik. Setiap pekerja memiliki kemampuan dan ciri khasnya masing-masing. Kemudian memaksimalkan tinjauan kinerja para pekerja tersebut. Dan mempercayakan peran mentoring oleh karyawan terhadap karyawan baru ataupun bisa terhadap para pemagang. Kemudian ada self-actualization needs, bisa dengan menumbuhkan inovasi para karyawan dan juga memberikan program pendidikan yang berkelanjutan. Boleh di next. Nah, kemudian ini ada perkembangan dari hierarchy of needs oleh Maslow di tahun 1970. Di sini ada cognitive needs, aesthetic needs, dan transcendence. Boleh di next.
Nah, yang dimaksud dengan cognitive needs ini merupakan kebutuhan kognitif mendambakan makna, informasi, pemahaman, dan rasa ingin tahu. Hal ini menciptakan keinginan untuk belajar dan memperoleh suatu pengetahuan. Kemudian ada aesthetic needs, kemampuan mengapresiasi keindahan dunia di sekitar diri sendiri dan sehari-hari. Hal ini juga berhubungan dengan mempercantik diri seperti memperbaiki penampilan fisik untuk menjamin kecantikannya dan menyeimbangkan bagian tubuh lainnya. Dan yang terakhir ada transcendence needs. Individu mencari pengalaman yang melampaui kepentingan pribadi, bertujuan untuk mencapai rasa kesatuan, pemahaman, dan rasa memiliki yang mendalam pada keberadaan yang luas. Hal ini terkait dengan pengalaman-pengalaman spiritual seseorang. Selanjutnya kita ke teori motivasi yang lain yang disebutkan oleh Frederick Herzberg yang biasa disebut two-factor theory. Nah, apa sih two-factor theory ini? Yaitu penghubungan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan pengaitan faktor-faktor ekstrinsik dengan kepuasan kerja. Nah, apa aja sih faktor intrinsik sama ekstrinsiknya? Nah, yaitu untuk faktor ekstrinsik itu bisa disebut hygiene atau pemenuhan kebutuhan dasar karyawan untuk menghilangkan ketidakpuasan karyawan. Contohnya seperti gaji yang kompetitif, kebijakan perusahaan yang adil, hubungan baik dengan rekan kerja, dan workplace HSE atau bisa disebut K3 di lingkungan kerja gitu. Kenapa disebut ekstrinsik? Karena faktor-faktor ini berasal dari luar gitu, berasal dari lingkungan si pekerjanya, seperti lingkungan kerja ini nih, workplace HSE, hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan yang sebagainya gitu. Nah, selanjutnya ada faktor intrinsik atau biasa disebut faktor motivation. Nah, faktor ini melekat dalam pekerjaan dan memotivasi karyawan untuk sebuah kinerja yang baik. Contohnya seperti pencapaian karyawan, recognition atau pengakuan gitu, the work itself atau pekerjaannya itu sendiri, responsibility, tanggung jawab, possibility of growth and advancement, kemungkinan untuk berkembang dan melanjutkan ke tingkat yang lebih advance atau lebih lanjut gitu. Nah, bagaimana penerapannya di dunia kerja? Yang pertama kita mulai dari hygiene factor. Yang pertama itu suatu pemimpin perusahaan dapat menerapkan gaji yang adil dan kompetitif sesuai dengan tupoksi masing-masing, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing karyawan. Nah, selanjutnya bisa menciptakan hubungan baik dengan sesama rekan kerja, memperlakukan kebijakan dan peraturan perusahaan yang tepat, memperlakukan program dan prosedur workplace HSE atau workplace health and safety environment untuk menjamin keselamatan karyawan, mengevaluasi kinerja karyawan objektif dan aktual, tidak berdasarkan subjektif, menetapkan work-life balance yang baik dan seimbang, yaitu keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan gitu, dan menyediakan adequate resource atau menyediakan sumber daya memadai untuk terlaksananya pekerjaan. Nah, selanjutnya untuk penerapan motivation factor itu suatu pemimpin perusahaan atau manajer dapat mengadakan program promosi jabatan bagi karyawan untuk membuka tantangan yang baru bagi karyawan dan juga dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik gitu. Yang kedua ada pengayaan pekerjaan atau job enrichment. Yang selanjutnya ada pengadaan program pengakuan prestasi seperti awarding, best employee of the month atau dan yang lainnya sesuai dengan program pengakuan prestasi yang lain gitu. Nah, selanjutnya ada rotasi pekerjaan untuk mengurangi kebosanan dan memberi tantangan, melakukan perluasan pekerjaan atau job enlargement, dan pengadaan program pemberdayaan bagi karyawan-karyawan atau empowerment program. Selanjutnya ada teori motivasi dari Douglas McGregor, yaitu teori X dan Y, di mana teori ini diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul The Human Side of Enterprise pada tahun 1960. Teori X dan Y ini menggambarkan dua pandangan yang berbeda tentang dasar manusia dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi cara seorang atasan ataupun manajer memandang dan memotivasi karyawan mereka. Yang di sini yang pertama itu ada teori X, yaitu cara pandang tradisional, di mana melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaannya yang telah membudaya. Pada dasarnya, teori X ini melihat manusia dalam suatu perusahaan dari sisi negatifnya.
dan merupakan pengandaian bahwa seorang karyawan ini tidak menyukai pekerjaannya, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan suatu prestasi. Selanjutnya, di sini ada beberapa asumsi dari teori X, di antara lain sebagai berikut. Poin pertama yaitu teori X beranggapan pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan juga cenderung menghindari pekerjaan. Berarti bahwa banyak karyawan yang memiliki kecenderungan untuk merasa enggan atau malas ketika harus bekerja. Di mana karyawan ini lebih suka melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan daripada bekerja. Poin selanjutnya, teori X ini beranggapan manusia harus dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, atau bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan pekerjaannya. Ini berarti jika seorang karyawan ini tidak secara alami memiliki keinginan untuk bekerja, sehingga harus perlu dorongan eksternal atau dorongan luar, seperti pengawasan atau hukuman yang membuat mereka mau bekerja. Berarti seorang atasan atau manajer perlu mengawasi atau mengendalikan karyawannya untuk memastikan apakah karyawan tersebut melakukan pekerjaannya dengan benar. Lalu poin selanjutnya yaitu teori X beranggapan pada umumnya manusia dalam suatu perusahaan ini menghindarkan dirinya dari tanggung jawab, lalu memiliki sedikit ambisi, sehingga karyawan ini lebih senang dibina ataupun diarahkan. Di mana karyawan ini tidak begitu tertarik untuk mengambil tanggung jawab ataupun mengejar tujuan yang ambisius. Karyawan lebih suka jika ada seseorang yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan daripada membuat keputusan sendiri. Poin selanjutnya yaitu teori X menganggap kebanyakan manusia lebih memilih keamanan daripada tantangan dan juga pertumbuhan. Di dalam teori X ini ada pandangan bahwa karyawan cenderung merasa lebih nyaman saat melakukan pekerjaan yang sudah biasa atau yang sudah dikenalinya dan tidak terlalu menantang. Karyawan merasa enggan untuk mengambil sebuah resiko ataupun melakukan hal-hal yang baru karena mereka lebih menyukai keamanan dan juga kenyamanan yang ada, sehingga tetap berada pada zona nyaman mereka. Jadi intinya pada teori X ini beranggapan bahwa manusia cenderung malas, kurang suka bekerja keras, dan juga menghindari tanggung jawab. Namun dengan pengawasan dan juga insentif eksternal seperti hukuman ataupun pengawasan, mereka bisa terdorong untuk bisa bekerja lebih baik dan juga lebih produktif. Selanjutnya, masih dalam teori motivasi yang sama, pencetusnya masih Douglas McGregor, namun pada bagian ini teori yang diusulkan yaitu teori yang berlawanan atau berkebalikan dari teori X. Teori ini disebut dengan teori Y. Jadi teori Y ini merupakan cara pandang manusia yang lebih modern, yaitu melihat manusia dari sisi positifnya. Tadi kan kalau teori X itu dari sisi negatifnya. Jadi secara garis besar, berdasarkan teori Y ini, para karyawan tidak perlu dipaksa, diancam, ataupun diawasi untuk melakukan pekerjaannya. Karena pada dasarnya, para karyawan ini akan berusaha bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sebagai cara mereka untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kebutuhannya itu seperti kebutuhan sosial, kebutuhan akan prestasi, dan kebutuhan aktualisasi dirinya apabila mereka diberikan kondisi pekerjaan yang sesuai. Selanjutnya, apabila diperinci, teori Y ini memiliki asumsi sebagai berikut. Yang pertama, teori Y menganggap bahwa manusia pada dasarnya menyukai, menikmati, dan melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang memuaskan dan bermakna. Mereka tidak melihat pekerjaan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk berkontribusi dan berkembang. Yang kedua, teori Y percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memerlukan pengawasan eksternal ataupun sanksi untuk memotivasi mereka supaya mau bekerja. Yang ketiga, teori Y mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan yang inovatif, cakap, dan juga kreatif dalam memecahkan masalah. Mereka memiliki imajinasi yang tinggi dan mampu menghadapi tantangan yang kompleks dalam organisasi. Dan asumsi yang terakhir, teori ini beranggapan bahwa dalam lingkungan industri modern, potensi intelektual manusia seringkali tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh organisasi. Hal ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memberdayakan karyawan untuk mengoptimalkan potensi mereka.
Jadi apabila dilihat dari kelima asumsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori Y ini lebih bersifat dinamis karena menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dan pengembangan pada diri individu. Teori Y juga menekankan untuk perlunya penyesuaian yang selektif. Jadi pada intinya teori Y ini menjelaskan bahwa manusia itu akan cenderung termotivasi secara intrinsik, atau dengan kata lain, para manusia ini memiliki dorongan alami untuk bekerja dan mencapai tujuan yang diberikan apabila diberikan kondisi pekerjaan yang sesuai. Baik, selanjutnya perbandingan teori motivasi Herzberg dan juga Maslow. Kita bisa mundur ke bagian belakang ya, kita mundur lagi satu langkah ke motivasi. Motivasi ini kan menyiratkan proses mendorong orang untuk bertindak demi mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi juga merupakan sesuatu yang merangsang seseorang untuk terus melakukan tindakan yang sudah dimulai. Abraham Maslow menyatakan bahwa unsur-unsur teori motivasi dalam sebuah makalah klasik yang dirilis pada 1943. Teorinya ini didasarkan pada kebutuhan manusia dan pemenuhannya. Sedangkan Friedrich Herzberg, yang seorang psikologi asal Amerika, menciptakan konsep pengayaan kerja dan teori dua faktor tentang motivasi berdasarkan imbalan dan insentif. Dia juga berusaha menjelaskan konsep motivasi kerja. Lalu, selanjutnya, sehingga singkatnya, teori Maslow ini berfokus pada kebutuhan yang mendorong perilaku manusia. Sedangkan teori Herzberg berfokus pada apa yang menimbulkan kepuasan dan ketidakpuasan dalam kerja. Lalu di sini ada sebuah tabel perbandingan antara teori Maslow dan juga Herzberg berdasarkan beberapa dasar, yaitu yang pertama pengertian. Dari pengertian ini Maslow dan Herzberg berbeda. Teori Maslow ini menyatakan bahwa keinginan untuk kebutuhan adalah faktor terpenting dalam motivasi. Sedangkan Herzberg menyatakan bahwa berbagai faktor yang menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Sedangkan dari dasar lingkup, Maslow ini bersifat deskriptif, sedangkan Herzberg bersifat preskriptif atau menjelaskan detail-detailnya. Lalu dari dasar bergantung pada, Maslow ini bergantung pada kebutuhan dan kepuasan, sedangkan Herzberg bergantung pada penghargaan dan pengakuan. Lalu dari dasar urutan kebutuhannya, Maslow ini bersifat hierarkis. Lalu Herzberg bersifat tidak ada urutan sama sekali. Lalu dari konsep inti, Maslow ini konsepnya kebutuhan yang tidak terpuaskan merangsang individu. Sedangkan Herzberg, kebutuhan yang terpenuhi mengatur perilaku dan kinerja. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang job enrichment. Jadi job enrichment ini adalah pengayaan pekerjaan, yaitu metode yang efektif untuk meningkatkan motivasi, kepuasan, produktivitas karyawan, serta meningkatkan kinerja perusahaan. Dan job enrichment ini juga seringkali digunakan untuk memotivasi karyawan agar memaksimalkan kinerjanya seperti yang dijelaskan oleh psikolog Herzberg. Yaitu salah satu cara untuk memotivasi karyawan ialah dengan memperkaya pekerjaan sehingga memberi kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, pengakuan, dan tanggung jawab. Selain itu, melalui job enrichment ini juga, perusahaan tidak perlu untuk memperkaya sumber daya manusia yang sudah tersedia. Jadi dengan begitu, perusahaan tidak perlu membuang waktu dalam proses perekrutan karyawan baru karena perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang sudah tersedia. Kemudian manfaat dari job enrichment itu sendiri bagi karyawan yang pertama adalah meningkatkan motivasi, kemudian kepuasan kerja, dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaannya. Kemudian karyawan juga dapat mengembangkan keterampilan mereka dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir mereka. Kemudian manfaat untuk perusahaannya sendiri, yaitu meningkatkan produktivitas, kualitas produk atau layanan, serta mengurangi tingkat absensi atau
turnover karyawan, kemudian juga membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan juga mempertahankan karyawan-karyawan yang lebih produktif. Baik, selanjutnya. Di sini ada teknik-teknik dari job enrichment itu sendiri. Yang pertama ada rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan ini dilakukan dengan memindahkan karyawan dari satu tugas ke tugas lainnya dalam periode waktu tertentu. Jadi karyawan ini dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan skill baru dan memperluas wawasan mereka. Dan ini juga dapat mencegah terjadinya kejenuhan pada pekerjaan yang monoton. Kemudian yang kedua ada penambahan tugas yang lebih menantang. Di sini itu bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan juga mengembangkan skill mereka secara lebih dalam. Karena pekerjaan yang monoton ini dapat menjadi lebih menarik jika ada tantangan baru yang harus dijalankan. Kemudian yang ketiga ada membangun tim kerja yang otonom. Jadi job enrichment ini bisa dilakukan juga dalam skala yang besar, yaitu dengan cara menetapkan goal atau tujuan untuk tim, namun tetap memberdayakan anggota tim untuk menentukan tugas, jadwal, dan juga pola kerja, dan juga parameter evaluasi mereka sendiri. Karena dengan metode ini akan mengurangi kebutuhan akan posisi pengawasan dan juga mendorong para karyawan ini untuk mengembangkan skill kepemimpinan mereka, skill manajemen, dan juga perencanaan. Kemudian yang keempat, peningkatan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Nah, teknik ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para karyawan untuk merasa lebih terlibat dalam proses kerja dan juga lebih merasa untuk memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Kemudian yang kelima ada pengembangan karir. Ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mengembangkan skill dan menambah pengalaman mereka melalui pelatihan, mentoring, dan pengalaman kerja. Dan dengan teknik ini juga karyawan dapat memiliki kesempatan untuk naik jabatan dan juga memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan kerja yang sehat dan juga menyenangkan. Ini dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan mendukung kesejahteraan karyawan. Karena dengan lingkungan kerja yang baik, karyawan juga pasti akan merasa lebih nyaman dan produktivitas kerja mereka juga akan meningkat. Oke, next slide. Di sini ada studi kasus dari job enrichment itu sendiri yang saya ambil dari perusahaan Amazon. Jadi di Amazon itu menerapkan job enrichment pada posisi Customer Service Associate atau CSA, yang pada awalnya tugas CSA ini hanya terbatas pada menerima panggilan dari pelanggan dan menyelesaikan masalah mereka saja. Tapi setelah dilakukan job enrichment ini, tugas CSA diperluas jadi lebih variatif, yaitu dengan memberikan solusi secara kreatif, menangani pertanyaan pelanggan melalui email dan obrolan online, serta memberikan masukan pada produk dan juga proses perusahaan. Nah, karena diterapkan job enrichment ini, jadi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas karyawan. Selain itu, manfaat bagi perusahaannya juga dapat memberikan kualitas pelayanan dan kepuasan pada para pelanggan. Oke, selanjutnya. Di sini ada tantangan. Tantangan dari job enrichment itu pertama ada kendala. Kendalanya itu ada kurangnya dukungan dari manajemen dan pemimpin tim, kemudian kurangnya dana dan sumber daya, dan juga tidak adanya dukungan dari karyawan karena mereka merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam tugas mereka. Tapi kendala ini dapat diatasi dengan solusinya, yaitu melibatkan manajemen dan pemimpin tim dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, kemudian meningkatkan anggaran dan mengkomunikasikan manfaat job enrichment ini, serta memberikan dukungan kepada karyawan yang tadinya merasa tidak nyaman dengan adanya perubahan. Kemudian, kapan sebaiknya job enrichment ini dilakukan? Untuk menentukan kapan, jadi kita pertama perlu menganalisis tanda-tanda perusahaan yang perlu melakukan job enrichment. Itu ditandai dengan tingkat absensi atau turnover yang tinggi. Karena turnover rate yang tinggi ini dapat menjadi tanda bahwa karyawan itu merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka, jadi mereka bisa cenderung resign atau dipecat begitu. Kemudian untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai juga untuk menghadapi tantangan tersebut gitu. Kemudian ada perusahaan sedang mengalami perubahan besar. Jadi perubahan besarnya ini bisa ditandai dengan akuisisi atau merger gitu. Jadi karyawan ini mungkin memerlukan pengembangan keterampilan yang lebih karena adanya perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga ada ketika karyawan merasa kurang terlibat. Jadi kalau karyawan merasa kurang terlibat dalam pekerjaannya,
mereka dapat menjadi kurang termotivasi. Di sini job enrichment dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka gitu. Kemudian kapan sebaiknya job enrichment ini dilakukan? Yaitu ketika perusahaan mengalami pertumbuhan, perubahan besar, atau ketika karyawan juga merasa kurang terlibat. Baik, selanjutnya adalah job enlargement. Jadi, apa sih job enlargement itu? Jadi, menurut Robin, Stephen Fett, dan Timothy A. Judge pada tahun 2009, halaman 327 sampai 328, job enlargement itu merupakan peningkatan jumlah tugas dan variasi tugas yang disebabkan oleh adanya perluasan variasi pekerjaan. Lalu, menurut Wijayanto Dian pada tahun 2012, job enlargement ini merupakan penambahan pekerjaan bagi karyawan berupa penambahan variasi 16 pekerjaan dengan mengkombinasikan atau menyatukan 2 pekerjaan atau lebih. Baik, jadi apa sih kesimpulannya job enlargement itu? Jadi, job enlargement itu merupakan teknik pengembangan karyawan yang digunakan oleh suatu perusahaan dengan cara menambah tugas-tugas baru kepada karyawan secara horizontal. Artinya horizontal itu tetap pada cakupan yang biasa gitu ditugaskan kepada karyawan itu sendiri. Kemudian, job enlargement ini berfokus pada penambahan tugas, tanggung jawab, dan beban kerja secara keseluruhan pada posisi pekerjaan yang sama. Jadi, tujuan job enlargement ini yang utamanya itu adalah untuk memotivasi karyawan yang belum mengembangkan keterampilannya untuk bekerja lebih baik dalam pekerjaannya. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari job enlargement ini? Jadi yang pertama itu ada peningkatan skill. Jadi dengan adanya job enlargement ini mengajarkan karyawan berbagai skill baru sehingga mampu membantu karyawan dalam mengembangkan kemampuannya. Kemudian yang kedua ada peningkatan produktivitas di mana dengan adanya penambahan tugas kepada karyawan itu sendiri dapat meningkatkan semangat bekerja karyawan sehingga akan berdampak pada terdorongnya produktivitas perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah keaktifan. Nah, itu juga karena adanya penambahan tugas tambahan gitu untuk karyawan itu sendiri, maka karyawan itu tuh cenderung akan lebih aktif gitu. Nah, kekurangannya itu pada job enlargement ini juga meningkatnya kelelahan karena beban kerja yang meningkat yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan itu yang kadang-kadang itu tidak realistis gitu. Jadi bisa mengakibatkan kelelahan dan juga stres atau burnout. Kemudian kekurangan lainnya itu adalah penurunan efisiensi dan juga kualitas produk. Jadi job enlargement ini berpotensi untuk menurunkan efisiensi bekerja karena menambah beban pekerjaan kan dapat menyebabkan produktivitas juga dan efisiensi kerja juga dapat menurun. Baik, selanjutnya ada manajemen by objektif yang dicetuskan oleh Peter Drucker dalam bukunya yang berjudul The Pursuit of Management. Dan buku ini itu diterbitkan pada 1954. Dan manajemen by objektif itu sendiri itu merupakan program yang didesain untuk memotivasi karyawan dengan memberikan kesempatan pada para karyawan tersebut untuk mendiskusikan tujuan yang ingin mereka capai, menetapkan standar untuk pengukuran kinerja, kontribusi, serta mengevaluasi kinerja berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Walaupun prinsip dari manajemen by objektif ini tuh, yang pertama karyawan tuh akan paham gitu tujuan yang menjadi sasaran organisasi karena sebelumnya para karyawan tersebut diajak berdiskusi mengenai tujuan organisasi. Nah, karena mereka juga dilibatkan dalam perumusan tujuan yang ingin dicapai, dan mereka juga telah sepakat untuk berproses bersama, mereka jadi memiliki kesadaran, peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi.
Dalam manajemen di objektif ini harus ada periode waktu yang jelas setiap satunya agar tujuan bisa tercapai. Selanjutnya, manajer juga bisa menghindari rangkap di mana orang manajer turun langsung untuk mengatur tugas yang harusnya dikerjakan karyawan dan melupakan sasaran atau tujuan utama dari organisasi. Dalam manajemen di objektif ini, karyawan harus mendapatkan feedback berupa evaluasi kinerja. Setelah itu, langkah penerapan manajemen dan objektif itu yang pertama, setelah melakukan diskusi dengan karyawan, manajemen puncak akan menetapkan tujuan organisasi, di mana tujuan organisasi itu harus spesifik. Misalkan peningkatan produktivitas sudah 5%, dan 5% itu merupakan tujuan spesifik dari sebuah organisasi. Yang kedua, mendefinisikan tujuan individu, di mana setiap individu itu memiliki target tujuan yang jelas. Misalkan koordinator A atau koordinator keuangan. Koordinator keuangan ini tuh tugasnya mengatur agar pengeluaran produksi tetap, produksinya itu tetap gitu, walaupun produksi asam sulfat meningkat sebesar 5%. Nah, tujuan ini tuh nantinya didiskusikan dengan setiap individu di manajemen keuangan agar manajer dan manajemen keuangan itu memahami target dan tujuannya. Yang ketiga, melakukan monitoring secara terus-menerus atas kinerja pegawai. Yang keempat, melakukan evaluasi dan penilaian kinerja. Dan yang terakhir itu, manajer memberikan feedback atau interview kepada para karyawannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan manajemen di objektif. Yang pertama ada kelebihannya itu adalah adanya keterukuran kerja. Karena tadi manajemen dari objektif itu akan dipantau oleh manajer dan diberikan feedback. Jadi keterukuran kinerja karyawan itu dapat dipantau. Yang kedua itu ada orientasi pada tujuan. Jadi manajemen dari objektif ini tuh menentukan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu, baru menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, adanya partisipasi karyawan, di mana karyawan itu akan diikutkan gitu untuk berdiskusi, untuk menunjukkan, untuk berdiskusi perihal tujuan dari organisasi. Yang keempat, adanya feedback. Dan ini tuh dari manajemen dari objektif ini tuh dari manajemen tuh diberikan feedback kepada karyawannya. Yang keempat, ada fleksibel, di mana karyawan itu fleksibel gitu, menentukan kapan mereka harus bekerja dan kapan mereka tidak, untuk asalkan tujuan dari manajemen BI itu tercapai. Yang terakhir, komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, karena tadi ini untuk menentukan tujuan dari manajemen dari tujuan organisasi itu, karyawan itu dilibatkan dalam penentuan tujuan organisasi. Kekurangan manajemen BI itu ada penekanan pada kuantitas, di mana manajemen objektif ini tuh berorientasi pada hasil gitu, tidak melihat bagaimana proses karyawan tersebut. Yang kedua, terbatas mencapai tujuan. Yang ketiga, ketergantungan pada penilaian. Yang keempat, perubahan yang di mana karyawan ini harus bisa mengikuti flow yang tujuannya sudah ditetapkan sama. Yang terakhir, kesulitan dalam menetapkan tujuan. Kemudian ada teori kebutuhan menurut McClellan. Menurut McClellan, individu dimotivasi oleh keinginan kekuasaan atau power, kemudian pencapaian achievement, dan afiliasi atau affiliation. Nah, yang pertama itu need for achievement, kebutuhan akan pencapaian. Individu dengan need for achievement ini berjuang lebih keras untuk memperoleh pencapaian pribadi ketimbang memperoleh penghargaan. Bukan begitu, orang dengan motivasi ini cenderung tertarik dengan bagaimana mereka bekerja secara pribadi, dan orang dengan motivasi ini maka lebih cocok bekerja sebagai wirausaha atau melakukan unit bebas dalam sebuah organisasi yang besar. Lalu berikut merupakan karakteristik dari individu dengan achievement. Individu dengan achievement ini memiliki keinginan yang kuat untuk
Baik, individu dengan need for achievement ini memiliki keinginan kuat untuk menentukan dan mencapai tujuan. Kemudian dia mengkalkulasikan setiap resiko untuk mencapai tujuan. Individu ini senang mendapat umpan balik pada progres dan pencapaian, dan individu ini juga senang bekerja sendiri atau bekerja dengan individu dengan motivasi pencapaian yang sama. Kemudian penerapan dari individu need for achievement ini, yang pertama, individu ini lebih baik apabila diberikan tugas yang menantang tetapi tidak beresiko tinggi. Kemudian individu ini senang apabila dapat menyelesaikan masalah yang susah. Lalu dalam memberikan umpan balik kepada individu ini dilakukan dengan objektif. Kemudian yang terakhir, individu ini ingin mengetahui apakah yang mereka lakukan baik atau salah sehingga dapat berkembang. Selanjutnya, kemudian ada need for power atau individu dengan kebutuhan akan kekuasaan. Individu ini termotivasi oleh kekuasaan, memiliki keinginan kuat untuk menjadi berpengaruh dan mengendalikan. Pandangan dan ide-ide mereka atau pandangan dan ide-ide individu dengan need for power ini harus mendominasi dan mereka ingin memimpin. Maka mereka termotivasi oleh reputasi dan harga diri. Selain itu, mereka lebih tekun dan setia kepada organisasi tempat mereka bekerja, dan pada umumnya mereka akan bekerja lebih efisien dan sukses. Lalu, slide selanjutnya. Nah, berikut merupakan karakteristik dan penerapan dari individu need for power. Yang pertama, karakteristik pertama yaitu, yang pertama, individu dengan need for power ini ingin mengontrol dan mempengaruhi individu lain. Kemudian mereka senang memenangkan sebuah argumentasi. Kemudian individu dengan need for power ini senang kompetisi dan kemenangan. Lalu individu ini senang memiliki status yang tinggi dan suatu pengakuan. Kemudian penerapan akan individu need for power ini, yang pertama, individu ini akan memiliki apabila individu ini menjadi penanggung jawab atau pengontrol utama suatu pekerjaan. Lalu, individu ini lebih baik diberikan suatu proyek dengan tujuan yang jelas. Mereka pandai bernegosiasi dan umpan balik diberikan secara langsung tanpa bertele-tele. Selanjutnya, kemudian yang terakhir ada need for affiliation atau kebutuhan akan afiliasi. Individu ini menginginkan agar memiliki relasi yang dekat dan bersifat kekeluargaan dengan rekan kerja lain. Individu ini memiliki dorongan untuk lingkungan yang ramah dan mendukung. Namun, dengan need for affiliation ini melemahkan objektivitas mereka karena individu ini ingin disukai oleh orang lain. Selanjutnya, kemudian karakteristik dari need for affiliation ini, yang pertama, individu ini ingin berada dalam kelompok. Mereka ingin disukai dan akan melakukan apapun yang kelompok inginkan. Lalu mereka lebih menyenangi kolaborasi dibandingkan dengan kompetisi dan mereka tidak terlalu senang dengan pekerjaan resiko tinggi atau tidak pasti. Kemudian penerapan dari individu dengan need for affiliation ini, mereka tidak ingin terlalu terlihat sehingga lebih baik memberikan umpan secara privat. Kemudian yang terakhir, berikan komentar akan baiknya dalam menguatkan relasi dengan rekan yang lain dan kepercayaan pimpinan dengan karyawan tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya, setelah tadi dipaparkan mengenai dari teori Maslow, teori Herzberg, teori X, teori Y, lalu yang terakhir yang telah dijelaskan oleh Selvi adalah mengenai teori McClellan yang mengacu pada 3 poin penting, yaitu mengenai pencapaian, kekuasaan, dan juga afiliasi atau hubungan, maka terdapat penelitian pendukung dari teori McClellan itu sendiri gitu. Yang pertama itu dari Harold and Stoll pada tahun 1984 yang berisikan tentang kebutuhan kerja dengan kepuasan kerja. Lalu yang kedua dari Lily Davy and Virik pada tahun 2006 yang berisikan tentang konflik kerja keluarga. Dan yang terakhir dari Moberg Lesher pada tahun 2011 yang berisikan tentang wiraniaga timur dan barat. Jadi untuk penelitian pendukung yang pertama itu dari Harold and Stoll pada tahun 1984, yaitu berisikan untuk menguji hubungan antara kebutuhan prestasi, kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi dengan kepuasan kerja pada pegawai profesional. Jadi penelitian itu lebih fokus kepada
hubungan pada kepuasan kerja gitu. Jadi untuk yang pertama itu ada pada posisi partner dan manajer yang memiliki korelasi antara kebutuhan afiliasi yang berbanding terbalik dengan kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan pada posisi ini memiliki tanggung jawab dengan tekanan yang cukup tinggi, maka biasanya orang pada posisi ini tuh lebih fokus untuk menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan dibanding membangun afiliasi atau relasi, sehingga hubungannya tuh berbanding terbalik. Lalu pada posisi partner manager, pemeriksaan atau spesialis pajak tingkat junior dan konsultan manajemen tingkat junior memiliki hubungan kebutuhan kekuasaan berbanding lurus dengan kepuasan kerja. Hal ini berarti semakin tinggi kebutuhan kekuasaan seseorang, maka akan semakin tinggi juga gitu kepuasan kerjanya. Hal ini dapat dimungkinkan karena individu-individu yang memiliki kekuasaan akan memiliki lebih banyak otonomi dalam pekerjaan dan merasa lebih berdaya dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga dapat mengendalikan lingkungan kerja. Lalu untuk yang selanjutnya, itu dari posisi pemeriksa atau spesialis pajak tingkat junior yang memiliki hubungan kebutuhan berprestasi banding lurus dengan jam kerja. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk berprestasi berkorelasi positif dengan jam kerja yang dihabiskan. Maka semakin tinggi keinginan untuk mencapai prestasi, maka semakin banyak waktu yang akan mereka habiskan untuk bekerja. Lalu untuk posisi partner manager, pemeriksaan atau spesialis pajak tingkat junior, dan konsultan manajemen tingkat junior memiliki hubungan kepuasan kerja yang berbanding lurus dengan keinginan untuk tetap di perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kepuasan kerja, maka ketiga posisi tersebut akan semakin ingin tetap berada di perusahaan tersebut karena ingin mempertahankan pencapaian-pencapaian yang telah mereka capai ketika berada di perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, itu ada dari posisi partner dan manajer dan konsultan manajemen tingkat junior yang memiliki korelasi antara kebutuhan berprestasi yang berbanding lurus dengan penilaian kinerja perusahaan, yaitu dikarenakan semakin tinggi motivasi seseorang untuk mencapai prestasi, maka semakin baik penilaian kinerja yang mereka terima dari perusahaan. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori McClellan mengenal tingkat kepuasan kerja mungkin bisa menjelaskan mengapa beberapa orang merasa sangat puas dengan pekerjaan mereka. Boleh dilanjut? Untuk yang selanjutnya itu ada penelitian pendukung dari Lily Duffy and Virik pada tahun 2006 yang menemukan bahwa kebutuhan McClellan dapat bertindak sebagai penyebab adanya konflik kerja keluarga. Hal ini dikarenakan teori McClellan sendiri itu tuh mengacu pada kebutuhan dasar manusia seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu untuk mencapai prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Maka ketika seseorang memiliki kebutuhan yang kuat terhadap salah satu aspek tersebut, maka seseorang tersebut tuh lebih cenderung fokus pada pekerjaan dan mengorbankan waktu dan perhatian yang seharusnya juga diberikan kepada keluarga. Sehingga hal ini yang dapat menimbulkan penyebab adanya konflik kerja keluarga. Dan yang terakhir itu ada penelitian pendukung dari Moberg Glaser pada tahun 2019 yang menemukan bahwa wiraniaga dari budaya barat lebih termotivasi oleh kebutuhan untuk berprestasi, hubungan, dan kekuasaan daripada wiraniaga dari budaya timur. Hal ini dikarenakan mungkin lebih cenderung kepada lingkungan dari si wiraniaga budaya barat sendiri, yaitu seperti kalau di budaya barat itu lebih menekan prestasi, lalu lebih penguatannya itu lebih kepada individu dan juga lingkungan kerja yang lebih kompetitif. Sehingga dapat disimpulkan, teori motivasi kebutuhan McClellan merupakan salah satu teori motivasi yang secara luas. Teori ini merupakan salah satu teori motivasi yang yang berdasarkan dari kebutuhan selain dari teori hierarki kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg. Sehingga menurut Robbins and Judge pada tahun 2007, dari 4 teori motivasi kebutuhan, teori McClellan adalah teori yang paling banyak mendapatkan dukungan, terutama kaitannya dengan pencapaian dan produktivitas. Sekian mungkin dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik ya. Terima kasih ya dari kelompok 2 ya, yang udah presentasi ya, mulai ya kalau saya urutin abjadnya ya dari Ahmadur Rahim dan Blesi, Kristianti, Dika ya, kemudian Dio ya, Erisya, Farida ya, dan juga Luh Putu,
Muhammad Helmi tadi ya, kemudian Nur Nitya ya, Prabowo, Rafael ya, Selvi, Stefani, dan yang tadi ya juga Zahra ya. Oke, udah saya sebut semua kan ya, yang presentasi tadi. Saya absen semua. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, oke ya. Oke, jadi poinnya bagus. Ada beberapa yang Anda coba tambahkan dari sumber dari buku yang saya berikan. Kemudian ya, itu yang saya bilang bahwa kalau sekarang itu sumber informasi itu sudah tidak melulu dari dosen dan memang sudah mulai berjalan ya lama ya. Bahkan informasi dari dosen bisa Anda konfirmasi gitu ya dengan pustaka yang sudah mudah Anda dapatkan ya dari Google dan sebagainya. Tapi beberapa poin ya. Yang pertama ya, ada nggak yang dari buku ajar yang saya sampaikan yang berbeda dengan apa yang Anda temukan di informasi di internet sekarang? Kaitannya dengan pengarahan dan motivasi ini. Bertanya, ada nggak yang beda? Contoh misalkan dari teori Maslow ya, ada hierarkinya seperti itu. Kemudian ada Herzberg, ada McGregor ya, atau ada McLaren, nggak tahu nggak saya tuliskan di buku saya atau nggak itu ya, dan sebagainya. Itu memang sebagai hanya untuk memberikan apa namanya pemicu untuk mencari informasi yang lain ya, sebagai pelengkap perluasan knowledge atau pengetahuan yang perlu Anda dapatkan ya. Nah, poinnya adalah kalau di dalam bidang kaitannya dengan manajemen gitu ya, ya agak beda proses pembelajarannya dibandingkan dengan yang selama ini mungkin sudah Anda sering gelutin ya di bidang teknik ya. Kalau Anda misalkan contohnya apa, mata kuliah neraca massa ataupun mata kuliah apa lagi mungkin ya pellet plan ya sudah seperti itu. Anda teorinya dapat, perhitungan rumusnya dan sebagainya, Anda bisa langsung cek gitu kan ya, apakah di lab gitu kan ya, segala macam bener enggaknya langsung bisa kita exercise, kita buktikan ya. Tapi kalau di bidang manajemen ini sebutnya ada istilahnya art dan science ya, ada ilmunya ada seninya gitu ya. Poinnya apa? Poinnya tadi Anda mau lebih cocok menggunakan contoh misalkan tadi ya teori motivasi gitu ya, dari sekian banyak mungkin bagi Anda saya lebih cocok dengan modelnya Maslow gitu ya. Ini memang yang pertama kali dan secara umum kan ini ya seperti itu ya. Maksudnya adalah kalau tadi Anda coba tampilkan yang apa motivasinya Maslow, bagian slide itu coba dilihat, tampilin tadi yang Maslow. Yuk, yang bagian Maslow ya. Nah ini kan ya, yang sebelum yang sudah piramida ya, yang slide piramidanya. Nah ini kan, secara umum kan memang berdasarnya kan ini ya. Pertama kan Anda pasti sudah sering istilahnya apa? Kalau di kita apa namanya? Bukan fisik itu. Kalau saya dibalik ya, kalau di sini kan boleh food ya, pangan, ya, dan sebagainya. Kalau kita biasanya sebutnya apa? Sandang, pangan, dan apa? Papan gitu ya, betul nggak? Betul, Pak. Nah, biasanya cumanya di situ dia. Nah, cuman kalau tapi divariasikan. Ada yang mengatakan kenapa kok di kita kok sandang dulu bukan pangan ya nggak? Itu di kita akronimnya kan gitu kan, sandang dulu baru pangan ya. Mungkin pernah tahu menjawab kenapa sandang dulu nggak pangan dulu gitu? Jadi bagian presentasi ini siapa? Helmi ya? Iya Pak. Helmi ya. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kalau di kita nyebutnya kok sandang baru pangan. Kenapa nggak pangan dulu? Mungkin karena kalau sandang itu kan rumah tuh untuk lama gitu Pak gitu. Kalau makan sama minum itu kan dicarinya tuh nggak terlalu sulit seperti sandang. Jadi mungkin sandang diutamakan lebih itu gitu. Oke.
Atau sebenarnya pertanyaannya begini gitu ya. Anda misalkan diberikan pilihan gitu ya, yang harus dipilih saat itu gitu kan ya. Ya, pada kondisi krusial Anda pilih pangannya dulu apa pilih sandangnya dulu? Maaf Pak, tadi itu kan sandang tuh harusnya pakaian ya Pak ya? Ya kan, ya itu jelas maksudnya harus apa ya, kan ada kesopanan gitu, maksudnya hal-hal terkait untuk berpakaian gitu. Jadi perlu diutamakan. Oke ya. Oke, jadi ada juga yang boleh mengartikan seperti Anda, tapi yang dimaksud sama si Maslow ini, dia lebih kepada urgensinya, bahwa orang Anda misalkan ya, untuk makan besok gitu kan ya, itu masih Anda punya uang gitu kan ya, terbatas gitu kan ya, saat ini ya, jumlah tertentu yang hanya cukup untuk Anda bisa belikan pangan atau Anda belikan sandang. Anda pilih yang mana? Beli baju dulu atau beli makanan dulu? Oh, saya pangan dulu sih Pak, kalau misal sandangnya udah ada gitu. Ya, bukannya yang ada ya, Anda lihat aja ya di kondisi-kondisi tertentu orang rela ya untuk itu demi tadi ya Anda lihat ya, sampai yang memprihatinkan ya di daerah Timur Tengah dan sebagainya kan orang makan yang lebih seperti itu. Tapi di kita itu hanya sebagai biasa ya, ada value-value, artinya tetap harus memegang nilai-nilai yang betul ada etika dan sebagainya. Jangan mengutamakan mengejar itu keseluruhan tapi melupakan etika dan dari sandangnya tadi itu gitu kan ya, bahwa mencari makan memang penting tapi jangan kemudian melupakan itu. Sebenarnya bolehnya itu namanya sandang dan pangan. Tapi kok sebetulnya di sini kan kerjanya lebih daripada logika ya, lebih pada kerana berpikir bahwa secara kebutuhannya itu orang ya pasti kebutuhan pangan dulu gitu ya, kayak tadi itu. Kalau pangannya belum terpenuhi ya dia nggak akan kebutuhan yang lebih sekunder dulu yang berikutnya gitu kan ya, sampai kemudian nanti yang paling tinggi adalah pada self actualization ya, aktualisasi diri kan ya, secara umum ya, makanya saya bilang ini ya. Tapi ya mungkin Anda juga sering lihat atau kita dengar juga beberapa waktu yang lalu kadang-kadang urutannya tidak seperti ini gitu kan ya. Contoh ya, mungkin Anda dengar kondisi tertentu seseorang ya, katakanlah ya dikatakan sebagai apa namanya teroris atau apa segala macam, itu kan lebih seperti aktualisasi diri gitu ya. Ya, padahal biasanya kan kalau ngikutin kaidah ini hanya orang-orang yang sudah kecukupan di bawahnya saja akan beranjak pada aspek kebutuhan aktualisasi diri secara umum gitu kan ya. Makanya sama kayak juga Anda belajar di pendekatan ilmu yang lainnya ya, apakah tadi di metode yang lain kita bisa menggunakan konsep umumnya seperti itu, tapi nanti penerapannya mesti disesuaikan dengan kasusnya gitu kan ya. Nah, oke ya, kembali kan jadi kalau Anda lihat dari materi yang ini cakupannya, harapannya itu memberikan pengetahuan dasar kepada Anda gitu ya. Dan saya yakin ya seperti ini mungkin tidak pernah dibahas di mata kuliah yang lain gitu kan ya. Ada nggak mata kuliah yang lain membahas tentang hal seperti ini? Ya, nggak ada ya. Kan Anda di bidang teknik pasti urusannya sama udah langsung hubungannya dengan gimana Anda apa namanya contohnya yang tadi ya, perhitungan teknik neraca massa, pilot plan, apa atau yang lainnya segala macam ya, nggak banyak kaitan dengan ini. Ya, betul. Ada yang lain punya pendapat? Oh, siapa tadi? Ketua kelompoknya yang ini siapa? Dio, gimana Dio? Halo Pak, masuk kan suaranya? Ya, silakan terdengar.
Halo? Halo, ya, gimana? Oh iya Pak, menurut saya betul sih Pak, saya setuju. Nggak ada gitu matkul lain yang membahas tentang ini gitu, udah cuma di manajemen industri doang gitu Pak. Ya, oke ya. Makanya sebetulnya ini dulu mata kuliah pada awalnya nggak ada di mata, tapi tadi ya aspek ini perlu ditambahkan sebagai bagian daripada mengingatkan Anda gitu kan ya, bahwa Anda itu termasuk makhluk sosial gitu. Dalam bekerja nanti pasti berhubungan dengan orang lain. Ya, itulah yang disebut masuk sosial. Maka aspek pengetahuan ini perlu gitu. Ya, apalagi kalau Anda ya biasanya D3 itu kan posisinya harus sebagai supervisor. Nah, Anda harus tahu, memahami gitu kan ya. Nah, tadi kaitannya dengan kebutuhan untuk memotivasi ya. Bisa memotivasi diri Anda sendiri, bisa juga diri pekerja Anda yang ada di bawah Anda. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan seorang sehingga menjadi motif dia tadi itu. Nah, tadi yang bagian yang disampaikan oleh teman Anda beberapa itu mulai dari Maslow, Herzberg, kemudian perbandingannya ya, sampai Graham Berland dan yang yang terakhir tadi itu, kemudian juga McGregor. Nah, kalau Anda mendapatkan apa namanya konsep besar gitu, maka Anda akan memahami kalau Anda nanti mau bekerja di suatu industri, ya, kenapa sih perusahaan tempat Anda bekerja itu kok ritmenya seperti ini penerapannya kepada karyawan? Oh, karena pihak manajemennya cenderung ya melakukan pendekatannya di dalam kaitannya manajemen SDM. Oh, dia lebih menyukai konsepnya ini. Gitu. Ya, kalau Anda istilahnya tadi yang paling umum ya, seperti contoh yang McGregor ya hanya X dan Y, pokoknya dua aja, simpel gitu ya. Nanti harus di 2 jamnya, telat dihukum, kalau enggak di dalam beberapa hal ya ada juga benarnya gitu ya. Tapi di sisi yang lain tidak selamanya bisa kita pakai itu. Sama juga dengan yang Maslow ini, ya tadi ya. Oh iya, orang perlu gitu kalau Anda pasti bekerja nanti, Anda yang utamanya pasti ya, pasti mencari gitu kan ya, memberikan gaji yang bisa mendukung kebutuhan fisiologis Anda dulu ya. Kebutuhan cukup untuk makan, kemudian paling nggak cukup juga buat Anda, kalau sementara Anda harus ngekos atau apapun ya untuk pakaian dan ya, pasti di situ dulu gitu. Ya. Manakala apa namanya lowongan pekerjaan yang seperti itu gitu kan ya, adanya di tempat yang taruhlah yang memaksa Anda harus misalkan di Pulau Jawa nggak ada gitu kan ya, adanya taruhlah ekstrimnya di Papua yang kondisinya selalu berulang, ya kalau nggak ada pilihan, Anda pasti akan lebih mementingkan mendapat pekerjaan itu daripada memberikan keselamatan gitu. Ya. Ya. Nah, kalau kebutuhan ini Anda akan memberikan safety gitu kan ya. Oh, ngapain ya? Dari tempat lain yang kurang lebih lebih aman dari ininya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, pada kondisi tertentu orang nggak memikirkan kondisi keamanan sekitarnya ya. Ya, lebih mementingkan kebutuhan psikologisnya dulu ya, fisiologi bukan fisiologi bukan psikologi ya, bukan psikologi kan ini. Nah, ulah kalau itu penuhi maka akan beranjak terus sampai ke bagian dokter sendiri. Nah, kemarin ada bukannya tadi ada bagusnya ya yang ada, coba yang lanjutkan yang perkembangannya ya sebagai tambahan. Memang di bidang sosial atau manajemen itu perkembangannya lebih cepat daripada bidang engineering malah ya. Dari dulu ya teorinya itu seperti itu gitu kan ya. Gimana? Kalau dari sosial lebih banyak ini ya. Oke, yang perkembangannya yang Maslow yang berikutnya apa tadi? Coba di slide berapa tadi? Mungkin saya bisa tambahkan ya. Oke, nah ini ya. Nah, mungkin Anda juga dengar gitu ya perkembangannya ya. Nah, dulu nggak tahu kalau angkatannya Anda. Angkatan Anda kemarin diwajibkan ikut ESG nggak? Terus Anda masuk di Polban. Ada pelatihan tentang ESG. Terus Anda tingkat 1 dulu. Ada nggak? Tidak ada, Pak, untuk angkatan 20. Nggak ada. Anda mungkin waktu masih COVID ya? Pas masuk itu?
Iya benar Pak, kita tim online. Oke ya makanya ya. Oke betul. Jadi kalau Anda googling atau mencari ini ada dulu yang namanya ESQ ya, Emotional Spiritual Quotient ya. Jadi sebetulnya pengembangan ya dari Anda udah pasti sering dengar yang namanya IQ ya. Kalau IQ kan Intelligent Quotient, jadi kecerdasan lebih iniin. Nah kalau yang di sini contohnya Anda lihat gitu kan ya, Anda lihat perkembangannya ya, kalau transenden itu kaitannya dengan spiritual, dengan emosional dan sebagainya gitu kan ya, yaitu lebih tingkat berikutnya gitu kan ya, ya meskipun tadi ya ini adalah model yang umum ya, biasanya ya orang baru berpikir yang pada lingkatan itu kalau kebutuhan secara fisiologinya tadi itu sudah penting dulu gitu ya. Anda nggak akan berpikir gitu ya, yang atas-atas itu seperti aktualisasi diri atau kebutuhan estetik atau yang transenden yang lainnya. Kalau perut Anda lapar gitu kan ya, Anda kelaparan sampai sana pikirnya, kalau lapar gimana ya, pikiran apa dulu? Anda pasti memikirkan fisik dulu ya. Secara umumnya seperti itu. Tapi ya sama ya, seperti di kita ya, mungkin yang baru lalu gitu kan ya, itu tetap bisa dilatih. Makanya kalau yang bagi Anda sebagian yang ingin ya, yang ada puasa dan sebagainya, itu kan bagian daripada contoh melatih bahwa kita itu kebutuhannya tidak hanya fisiologis saja gitu, tapi ada aspek yang lainnya. Nah sekarang terkait dengan kebutuhan di tempat kerja, itu yang harus bisa kita identifikasi seseorang itu pada tingkatan mana motivasi yang sedang dibutuhkan. Ya, kalau dari sisi fisiologinya sudah terpenuhi, ya sudah dia apresiasi sebagai ketua organisasi, sebagainya, ya Anda memberikan insentifnya dalam bentuk gaji tidak akan banyak memberikan motivasi. Tapi kalau level-level gitu misalkan dibikinkan, oke, lebih kepada tadi ya, klub yang bisa lebih memperhatikan tentang estetiknya dan sebagainya, itu mungkin akan bisa meningkatkan motivasi dia. Poinnya ke arah situ, gitu kan ya. Nah, kemudian tadi ya masih sama yang Herzberg, coba ditampilkan. Ya, Herzberg sebetulnya kurang lebih sama ya. Hanya dia dibagi kelompoknya secara dua, mirip sebetulnya dengan McLellan tadi ya. Oke, yang bagian Herzberg tadi coba slide-nya mana? Yuk, coba slide yang bagian Herzberg tadi. Ya, diganti slide-nya yang tentang teori motivasi oleh Herzberg. Halo, Dio? Ada monitor nggak nih, Dio? Oke, diganti ke itu aja, ke slide-nya aja, yang Herzberg. Kalau nggak bisa jawab, Dio. Lanjut ya. Bawahnya lagi. Nah, secara umum sebetulnya ini. Nah, kalau Anda sandingkan sebetulnya ya, bagian-bagian dasar daripada kebutuhan Maslow itu hampir sama dengan higiene faktor dari Herzberg ini ya. Tadi ya gaji, kemudian sampai dengan yang level ketiga tadi ya, kebutuhan sosialnya, self esteem tadi itu. Ini. Tapi yang bagian atasnya aktualisasi dan sebagainya itu masuk ke motivasi. Nah kemudian loncat ke McLellan ya, lebih juga sama McLellan itu ya. Yang tadi ya, an achievement ya. Nah, kalau di McLellan ya, tadi ada an achievement sama an work, kurang lebih juga ininya bentuknya seperti itu, gitu ya. Ya. Nah, cuma agak beda tadi ada yang MBO ya, Management by Objective. Nah, kalau itu sebetulnya lebih mengarah kepada sudah tingkatan model motivasi yang pada tingkatan tinggi. Jadi orang diberikan
keleluasaan untuk mendefinisikan ukuran kerjanya, ya, capaiannya dan sebagainya, benar kasihan gitu kan ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi beberapa contoh penelitian yang disampaikan oleh teman Anda siapa tadi? Saya Pak Stefani. Stefani ya. Oke ya, yang bagian akhir. Nah, itu adalah ya apa namanya? Masing-masing culture, masing-masing negara itu namanya juga culture. Culture itu ada budaya. Budaya itu adalah sesuatu hal yang dimulai dari suatu gagasan. Jadi budaya itu adalah artinya dari ide dulu, gagasan, yang kemudian diwujudkan menjadi aktivitas yang rutin, ya, yang diacu sebagai semacam norma atau value yang bersama gitu ya. Nah, memang masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda gitu kan ya. Karena tadi ya namanya dengar ya budaya kerja Jepang dengan berbeda gitu. Kalau budaya kerja Jepang, Anda masuk ke perusahaan di sana, maka Anda harus meniti karir itu ya, mulai yang dari bawah. Ya, dan dia mengutamakan teamwork gitu kan ya. Nah, kenapa? Tadi memang budayanya lebih mencerminkan ke arah situ. Kenapa dari bawah? Supaya memberikan pengalaman bagaimana nuansa seseorang yang masih bekerja dari tingkat bawah. Sehingga nanti kalau nyampe di bagian atas, di dalam merumuskan suatu kebijakan, itu dia bisa melihatnya secara menyeluruh gitu ya. Nah kalau enggak gitu kan ya, Anda tahu karena modelnya ya siapa yang dia bisa langsung gitu kan ya, menjadi posisi yang atas ya, kayak kan ya kalau barat bahasanya kan ya kayak koboi gitu kan ya, di show single showman itu biasanya. Nah masing-masing sebetulnya ada bagusnya, ada kekurangannya. Kalau pekerjaannya butuh networking, ya kayak Jepang lebih baik. Tapi kalau yang butuh single factor yang diterjunkan ke daerah-daerah tertentu, ya mungkin gaya barat lebih cocok begitu ya. Nah itu artinya apa? Anda mesti mulai bisa melihat gitu juga dari sekarang. Anda kalau mau bekerja nanti masuknya daerahnya seperti apa gitu kan. Yang membutuhkan teamwork seperti itu, ataukah yang lebih banyak Anda berorientasi kerja secara mandiri gitu ya, lebih banyak ini. Nah itu aja hal tertentu yang perlu saya garis bawahi dari materi yang sudah tadi dipresentasikan. Nah cukup cakupannya cukup lumayan, maka nanti coba saya bikin dalam bentuk Google Form sebagai kuis untuk supaya memperkuat pemahaman ataupun pengingatan Anda tentang materi yang sudah dipresentasikan ini. Oke ya. Nah, silakan kalau ada yang tanyakan sebelum saya close. Tapi jangan lupa paparannya dikirimkan ke saya ya, supaya bagian daripada untuk penilaian dan juga pembuatan materi untuk kuis nanti. Izin bertanya Pak. Silakan. Berarti Pak untuk kuisnya itu dilakukan sekarang Pak atau gimana Pak? Nanti minggu depan. Nanti mau sekarang? Enggak Pak. Ya. Oke, jadi nanti supaya melihat ini kan ada presentasi, Anda kirimkan minggu depan, habis presentasi ada kuis dari materi yang sebelumnya yang dipresentasikan gitu ya. Kan kalau di yang sifatnya aspek pengetahuan ini ya Anda sebagai pengingatnya itu kalau diberikan dalam bentuk pertanyaan gitu kan ya. Dan supaya lebih menyeluruh materinya ya ini ya paling mudah adalah dengan menggunakan kuis yang dalam bentuk pilihan ganda gitu ya, sehingga nanti akan cukup aja bisa banyak dari presentasi. Oke, jelas Digi? Oh berarti Pak minggu depan itu sebelum presentasi selanjutnya, jadi ada kuis dulu, begitu ya, Pak? Oke, ya. Terserah Anda pilihnya mau apa, sebelumnya sudah presentasi. Sebentar Pak, nanya dulu teman-teman. Gimana guys? Mau nanya sebentar. Itu berarti berarti kuisnya itu
bersama yang presentasi minggu depan atau kuisnya cuma yang presentasi hari ini? Yang presentasi hari ini. Yang presentasi minggu depan Anda udah mau siap. Saya bikinkan materinya. Belum presentasi. Kata saya sih mas sebelum presentasi, soalnya kalau setelah presentasi kemungkinan lupa soalnya diisi sama bahan yang lain. Ya, ya udah kalau gitu ya. Oke ya. Jadi ada siapin ya, ini ya. Supaya tetap sebagai titik merimain Anda ya. Ya sudah, nanti jadi sebelum presentasi ya kurang lebih 20 menit atau 30 menit lah ya materi itunya, poin-poinnya gitu ya supaya ingat Anda baru lanjutkan dengan presentasi. Gitu. Oke begitu? Pak, kalau dari kelas kita mending sesudah aja Pak, sesudah presentasi. Kenapa sudah? Ya terserah lah, coba nanti kita lihat ya, Anda rundingkan ya, ya. Nah, silahkan voting sendiri, jadinya apa, sesudah atau sebelum ya. Jadi minggu depan saya dikasih tahu ya, jelas? Iya. Ini sama Diki? Ya. Iya. Oke. Baik ya, ada yang tanyakan nggak? Kalau dari saya udah cukup. Oke, yang lainnya? Cukup, Pak. Oke ya, baik ya. Kalau nggak ada, jangan lupa Anda isi absensinya ya. Oke, kita cukupkan ya perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sebentar, satu lagi Pak. Kenapa? Kalau izin bertanya. Untuk kuisnya itu pilihan ganda berarti ya Pak? Pilihan ganda lah, iya. Ya. Ini ya, pilihan ganda lah supaya lebih mudah mainin ya. Oke, ada lagi? Terus berapa soal Pak kira-kira? Berapa soal? Anda maunya berapa soal? Ya coba lah, kira-kira kalau satu soal. Semakin sedikit semakin baik. Semakin baik kan? Terus yang ada pelajaran di materi kuliah ini ya. Ya, bisa antara 15 sampai 20 soal lah ya. Kan udah mengingat aja ya. Oke? Oke, baik Pak. Baik Pak, makasih banyak Pak. Oke ya, baik ya. Oke, saya cukupkan sampai sekian ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.